Majelis Jemaat GKI Musuan mengucapkan selamat datang bagi peserta ibadah yang baru pertama kali hadir di GKI Musuan. Dengan penuh sukacita, kami menyambut dan mengharapkan kehadiran saudara pada kegiatan jemaat sebagaimana yang tersurat dalam warta jemaat. Ini yang hadir nampaknya jemaat di GKI Musuan ya. Saya akan bacakan warta jemaat Minggu 5 Juli 2020 sebagai berikut. Kebaktian Minggu 5 Juli 2020, firman Tuhan di GKI Musuan dilayani oleh Pendeta Sujanto Putrowaskito Wibowo. Kebaktian di Bajemojosono dilayani oleh Ibu Titik Supati. Kedua, kebaktian peneguhan penatua telah diteguhkan sebagai penatua GKI dengan basis pelayanan GKI Musuan pada hari Minggu, hari ini tanggal 5 Juli 2020 pada kebaktian pukul 6.30 tepat di Gedung Ibadah GKI Musuan atas diri satu penatua Happy Kasih untuk periode yang kedua dan yang kedua Saudari Arista Nurina Bayu. Mohon dukungan dan doa dari anggota jemaat. Pengumuman ketiga, program ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Majelis GKI Musuan bidang 2 kesaksian dan pelayanan telah membuat sebuah katalog usaha mikro bagi anggota jemaat dan simpatisan serta masyarakat umum yang memerlukan tambahan penghasilan. Penerbitan katalog belanja ini diharapkan dapat makin meningkatkan omset, penjualan, dan penghasilan anggota jemaat, saling melarisi dan saling memelihara ketercukupan penghasilan tiap anggota keluarga, khususnya pada situasi krisis dalam masa COVID-19 ini. Dengan meluasnya publikasi katalog, maka katalog usaha mikro edisi kedua kali ini diproduksi oleh Majelis GKI Musuan bekerjasama dengan Majelis Jemaat GKI Kartasurat. Majelis tidak mengenakan iuran apapun dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari transaksi yang terjadi oleh peredaran katalog tersebut. Informasi selengkapnya dapat saudara baca pada katalog usaha mikro masyarakat GKI Musuan dan GKI Kartasurat. Keempat, persembahan. Majelis Jemaat GKI Musuan telah menerima persembahan, satu persembahan syukur sebesar Rp400.000 dari Bapak Suselo Purwanto. Yang kedua, persembahan perpuluhan via rekening gereja di Bank BCA. Yang pertama 2.600.000 dari NN, yang kedua 5 juta rupiah dari NN. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat Minggu 5 Juli 2020. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta cetak. Marilah kita bangkit berdiri dan mulai ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita sekali hari ini kita dapat kembali beribadah tatap muka di gereja. Meski banyak batasan, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya memelihara hidup kita sampai hari ini. Oleh karena itu, marilah memuliakan nama-Nya dengan penuh syukur dengan menyanyikan Hai Kristen, nyanyilah. Hallelujah, amin.
Pertolongan kita adalah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Sudah lama kita tidak berjumpa, hanya berjumpa melalui media sosial. Tapi hari ini puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa secara fisik walaupun dalam kondisi yang memang kita sangat terbatasi. Ini semua demi kita menjaga diri maupun juga bagian dari penghayatan bahwa kita akan tidak mudah menyerah. Sebab kasih Tuhan menyertai dan menaungi kita melampaui situasi ini. Maka dari itu, mari kita tambahkan kasih kita kepada Tuhan dengan NKB 141. Tuhan, di tengah-tengah banyak situasi yang baru di mana kami harus beradaptasi, kadang kami sulit untuk menerima keadaan ini. Kami juga merasa sangat terjepit, kami merasa sangat terbatas, sesak dalam banyak hal, sehingga ya Tuhan, emosi kami mudah meledak. Keputusan-keputusan yang kami ambil kadang menjadi meleset, dan bahkan tindakan-tindakan kami bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga mencelakakan dan melukai hati anggota keluarga, sahabat, teman kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon ampun padamu. Kami seringkali menjadi pribadi yang sungguh pendek akhir-akhir ini. Kami juga seringkali sudah diperingatkan, dicintai oleh orang-orang yang mencintai kami, tetapi kami mengabaikannya, tidak mau mendengarkan ungkapan kasih mereka. Ambillah kami ya Tuhan atas semua perilaku kami. Sungguh kami malu bahwa kami memiliki kondisi yang demikian. Tetapi hari ini, Engkau masih mau menerima kami, Engkau masih mau mengampuni kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami menjadi murid yang lebih rendah hati untuk mau belajar dan belajar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama kami yang hidup, bersyukur dan memohon pengampunan dosa. Amin.
melalui sabdanya yang ditulis di dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30. Demikian sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah kita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Tuhan, persiapkanlah kami sebagai murid-murid agar kami memiliki hati yang rendah hati. Bimbinglah kami agar kami dapat memahami sabda yang kami baca pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus hadir, menginspirasi, membawa kami pada suatu level yang baru dan kehidupan di era yang baru pula. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami berdoa dan berserah padamu ya Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang dalam Tuhan, bacaan hari ini hanya satu, diambil dari satu ayat saja, yaitu Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 30. Demikian sabda Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan akan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum,
dosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepada oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah padaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan yang berbahagia atas yang bersama-sama mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari.
Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saat menghadapi perubahan-perubahan baru, termasuk hari ini kita duduk di situasi yang sangat jarang ya, dibuat berjauhan dengan cara-cara protokol-protokol yang baru. Namun apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah perubahan ini? Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang hari ini kita baca sungguh amat indah. Firman Tuhan yang hari ini kita baca sangat relevan dalam hidup kita, sebab tidak banyak orang yang siap menghadapi perubahan. Orang bisa menghadapi perubahan dengan cara yang pertama menyesuaikan, beradaptasi, tapi ada jenis orang yang tidak mau beradaptasi. Dia memilih untuk bertabrakan dan bahkan hancur pun tidak apa-apa. Yang penting aku siap mati. Yang penting aku belum berubah. Itu yang dikeluhkan. Yang dikeluhkan dan disayangkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 16 hingga yang ke-19, Tuhan Yesus mengeluh. Iya kaya, dia mau kaya minta ampun. Yohanes diutus untuk mengajak manusia bertobat. Dikatakan, meniup seruling bagimu, tapi engkau tidak mau kembali. Kini aku mengajak engkau bernyanyi. Tuhan Yesus berkata, ayo sini. Tapi ya dicacat juga. Ya. Yohanes dianggap orang gila. Nah itu kan sabari sebuah anak sampai mangan ya belalang, ya pakaian sembarangan. Kayak ngomongin dia kerasukan setan. Itu katanya ya. Lalu datang Tuhan Yesus dan lalu kayak kancane ngomong bajingan loh. Temannya yang enggak, orang yang enggak pernah tuh pembunuh cukai, peminum, orang berdosa, dan terus piye berubah. Tuhan Yesus mengeluhkan kondisi masyarakat dunia yang datang untuk ditolong tapi tidak mau ditolong. Itu yang juga terjadi pada kondisi banyak orang saat ini. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, padahal kita dapat melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang baru, normal yang baru, di sini ada banyak kesempatan yang Tuhan sedang berikan untuk dunia memulihkan dirinya. Namun kenapa ada orang yang justru mendapatkan banyak hal yang berharga di tengah-tengah era kesempatan yang sebatas ini, tapi juga ada banyak orang yang tadi bertabrakan dan nggak mendapat apa-apa, bahkan rugi. Padahal bukankah skala waktu yang kita miliki itu sama, ya? Skala waktunya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Anda dan saya, seluruh orang di dunia sama. Tapi ada orang yang bangkrut, banyak perusahaan yang bangkrut, dan banyak usaha-usaha muda yang tetap malah justru mendapat untung. Kenapa? Tanya. Saya juga bingung, ya. Saya juga bukan bidang di bidang itu. Tetapi mari kita lihat ada sesuatu yang menarik dalam bahasa firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua dapat menarik hikmahnya dan mengaplikasikan menurut versi profesi Anda masing-masing. Menarik ibadah kita yang kasih Tuhan. Ketika kita membaca dalam bacaan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ternyata hidup Anda dan saya itu mirip seperti sebuah kendaraan. Yaitu apa? Kendaraan ini berguna, bermanfaat, mobil, motor, kalau dapat menempuh jarak tertentu sebagaimana tujuan dari kendaraan itu dibuat, ya kan? Jumlah daya tempuh kendaraan ini dihitung dengan speed atau kilometer per jam, kecepatannya berapa? Berapa kilometer yang bisa ditempuh dengan waktu 1 jam dalam hidup, dalam pengemudian. Nah, kenapa ada orang yang sama-sama punya 24 jam tapi batine luwih akeh, sementara yang lain batine luwih sithik, malah yang lainnya lagi rugi. Apa yang membuat perbedaan ini, Ibu Bapak sekalian? Mungkin ada
Ada yang walaupun kerjanya dikurangi, tapi untungnya masih tetap ada dan bahkan skalanya berkali lipat. Bedanya di mana ya? Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada elemen yang kedua, indikator yang kedua, yaitu ternyata beda RPM, beda kekuatan dan kecepatan kerjanya, rotation per menitnya. Itu jelas gak berarti lah orang kerjanya malas-malasan, betul ya? Sementara yang pribadinya banyak kok, karena dia speednya, RPM-nya tinggi, dia lebih semangat, maka pribadinya dapat lebih tinggi. Belum tentu juga. Lah di masa ini banyak juga orang yang sudah high speed, ya high RPM, lekas, mati-matian kerja, tambah jam kerja, tapi hasilnya ya juga tidak seberapa. Bayangkan ya, untuk persiapan ibadah yang hanya 1 jam ini saja, persiapannya sampai 2 minggu sebelum hari ini. Ini pun masih banyak melesetnya, betul ya? Bikin video yang hanya 3 menit dibutuhkan 1 hari ngedit dan 3 hari syuting dengan mengundang teman-teman yang lain. Bayangin, hanya untuk 3 menit butuh 4 hari. Ya, jadi high speed, betul ya? Tapi cuma segitu doang. Seperti kalau saya naik sepeda motor 70 cc BMW. Ada yang punya? Walaupun dianggap dikas, tapi cuma kapasitasnya cuma 70 cc, yang nggak akan bisa melawan dengan yang sama-sama diproduksi tahun 70 tapi mereknya Royal Enfield. Nah, yang cc-nya mungkin lebih dengan kapasitas yang lebih juga. Nah, ibu bapak yang kasih Tuhan, jadi pertanyaannya, seberapakah daya kapasitas cc mesinmu dan aku? Mungkin kita beda-beda. Maksudnya bagaimana Pak? Ya, sistem kerja kita, kapasitas kerja kita itu kan terpengaruh juga oleh jumlah tangki atau modal yang kita miliki saat ini. Walaupun mesinnya itu hebat, bisa cepat, tapi kalau fuelnya, isi tangkinya itu sudah habis, ya sia-sia. Malah nuntunnya berat ya Mas ya. Apa yang jadi modal kita? Sekarang modal yang terbesar adalah kesehatan. Betul ya? Sebagai Rasul Tuhan, kita yang diwajibkan untuk, yang diperbolehkan untuk hadir sebenarnya adalah orang yang betul-betul sehat. Dan mohon maaf sekali saya menyangkali aturan itu. Pagi ini saya batuk. Dan memang kita harus yang betul-betul sehat, yang bisa berkumpul di tempat ini. Selain itu juga mungkin apalagi yang modal kita? Waktu. Oke. Baik Pak, saya punya kesehatan, saya punya waktu, tapi nggak punya skill, nggak punya kepandaian, nggak punya keterampilan, nggak punya pengalaman kecerdasan. Ayo rugi terus. Walaupun ngoyo, kerjanya semangat, ya kerja bakti, tenaganya habis. Termasuk usia kita, habisnya yang seringkali nggak kita pikir sebagai aset ya. Mumpung kita masih punya aset, estimasi usia kita besok kapan? Setiap murid Tuhan diajak bagi kita untuk memperakirakan, meraba-raba dan bergumul dengan Tuhan. Apa ya yang engkau inginkan bagiku hari ini? Kalau besok aku mati, hal apa yang aku sudah bisa lakukan sebagai seorang Kristen? Ini kan jarang ya kita lakukan apalagi yang muda. Ibu bapak Tuhan, jadi kita perkirakan kapasitas tangki kita. Pertanyaannya, jika indikator tangki kita ini mati, pernah tidak Anda kehabisan bahan bakar gara-gara indikatornya mati? Pernah ya? Kenapa? Karena kita nggak menakar apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita bisa punya, umurnya berapa, tambah usia, rasa-rasanya untuk belajar hal-hal baru agak wegah. Nah ini ya. Tapi ternyata di era yang baru, kemauan dan semangat untuk belajar ternyata tidak boleh dipengaruhi oleh perkara usia.
Usia adalah sebuah aset, tangki bahan bakar yang harus selalu diisi. Walaupun skala waktunya tetap. Tapi harapan hidup kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Kenapa? Sebab kalau berhenti, nah ini dia. Berarti vitalitas mesin hidup kita ini ada yang nggak benar. Ini mesin hidup kita berarti overheat. Kalau sampai sakit ya aset kesehatannya itu menurun berarti ini mesti ada yang overheat ini. Ada apa yang salah ini? Harus diperbaiki. Cara hidupnya mungkin, cara kerjanya mungkin. Kalau usaha kita sekarang, waduh. Nah itu ada teman yang sekarang ini masa krisis justru malah dapat hati kok saya malah rugi. Ada apa yang salah? Firman hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus bersyukur pada Tuhan Allah Bapanya. Ya Bapa, bersyukur kepadamu bahwa di antara banyak orang yang merasa dirinya pandai, di antara banyak orang yang tadi dikatakan dalam ayat 16-19, gak mau diajar oleh Tuhan, milih bertabrakan, ya gak mati, gak apa-apa, bodoh, ya itulah. Tapi Tuhan masih bersyukur pada Tuhan bahwa Engkau mau menyatakan hikmat-Nya bagi orang-orang kecil, orang-orang yang merasa diri tak berdaya, orang-orang yang sudah merasa remuk. Sebab orang-orang yang sudah merasa tak berdaya, kecil dan remuk ini adalah orang yang jadi memiliki mentalitas pembelajaran, learning mentality. Di situ dia wis aku pasrah, tak manut apa yang terjadi, yang ingin kau kerjakan. Jadi bahwa yang dalam Tuhan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pribadi. Jadi ketika mari kita lihat siapa orang yang akan berhasil dalam hidupnya, yaitu orang yang merasa diri masih butuh informasi. Nah di sini dia. Kenapa ada orang yang justru di tengah masa krisis ini mendapatkan banyak kesempatan karena dia merasa butuh informasi. Informasi adalah sebuah aset yang penting saat ini. Dan bagi mereka yang mencari, mereka yang akan datang. Bagi mereka yang merasa diri tidak butuh, dibuat oleh Tuhan, mereka yang akan jadi miskin dan tidak tahu apa-apa, mereka akan mendapat banyak kesempatan di masa ini. Jadi bagi kita hari ini adalah sikap spiritualitas orang Kristen di masa yang baru ini adalah spiritualitas sebagai anak kecil, merasa tidak berdaya, merasa butuh kekuatan ekstra dari Tuhan. Sebab saya tahu batas kapasitas saya tadi cuman segini saja. Saya bisa tambah tua, kalau sudah tambah tua, saya sudah tidak sekuat zaman muda. Jadi saya harus ubah cara kerjanya dengan cara berpikir yang baru. Dulu kalau muda kerjanya pakai otot, sekarang harus lebih pakai kecerdasan dan lain sebagainya. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat bahwa Tuhan menjadikan kita seorang yang mau belajar, pertanyaannya adalah ketika engkau diajak oleh Tuhan belajar, biasanya orang itu belajar kalau sudah kepentok-pentok, sudah ketabrak-tabrak, sudah berbeban berat, rugi lah, baru akhirnya wes aku lagi mana terus. Dulu masih belum merasa masih kuat ya, merasa masih bisa. Buat diajari, buat dia ngomongin. Maka firman Tuhan sangat relevan hari ini berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat. Kalau kamu merasa sudah butuh diajari, wes nyerah, tip, ya nyerah Tuhan. Ayo sini, Tuhan baru mau. Hebatnya Tuhan kita adalah Tuhan kita itu bukan ya umi tak omongi tak ajai belajar orang belum sakit barang wes rugi setelah dua pokok nyerah mati teko kalau enggak loh. Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Bayangkan saya itu kalau merasa Tuhan aku kira ya orang muda loh Tuhan. Anda kalau ngajari anak, ketika anak Anda diajari itu mudeng, senang banget. Sekali diajari, iya latihan atau kerjakan jadi. Wah, tapi kalau ada kita, anak kita diajari
belajar kok tak jelas ki kok ora mudeng-mudeng ya. Tenses bahasa Inggris lho ponakan belajar di rumah. Kok ora mudeng-mudeng. Waduh ya. Meh piye meneh yo. Orang tua akhirnya menjadi marah. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak pada kita. Dan ternyata Tuhan itu bukan guru yang galak, yang mudah marah seperti kalau kita ngajari anak. Dia katakan, aku belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Jadi kalau kamu sadar bahwa kamu ini bodoh, sadar bahwa saya tidak bisa apa-apa, dan saya justru datang Tuhan, aku ini orang bodoh, saya tuh nggak bisa apa-apa Tuhan. Iki loh, nggak mudeng itu di sini. Tuhan nggak akan ngejek, Tuhan nggak akan ngejek. Tuhan tuh, ya di rapopo, mari. Kalau kita ini jadi pandai, mungkin bukan gara-gara kita yang pandai, tapi bisa jadi guru kita yang pintar ngajari kita. Betul ya? Jadi kalau ngomong soal anak pandai dan anak bodoh, kadang penentunya bukan anaknya, tapi gurunya adalah guru yang bisa ngajari atau enggak. Anak yang pintar tapi cara ngajari gurunya salah, ya nggak bisa apa-apa dia. Betul kan? Puji Tuhan, guru kita, Tuhan Yesus Kristus, guru yang ciamik. Jadi walaupun kita ini manusia punya banyak kelemahan, gara-gara gurunya itu hebat. Lemah lembut, sabar bagi kita yang sering berdosa, maka kita beroleh kelega. Hari ini Anda dan saya diajak untuk mau belajar pola-pola yang baru. Rendahkanlah hatimu, jangan merasa diri sudah tahu. Termasuk kita semua. Sebab apa, kita sekarang ini berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, betul ya? Yang tidak kasat, yang tidak bisa kelihatan mata. Jadi tidak ada orang yang saat ini kuat. Semuanya adalah orang yang rentan baik dari segi kesehatan, dari ke stamina mentalitas, pikiran, juga stamina hati kita, emosi kita, semuanya banyak yang loyo. Bagaimana sebagai murid Kristen menghadapi situasi yang banyak loyo? Kalau kita saling membuat orang loyo dengan cara memarahi, menggertak, mengumpat dengan caci maki, nanti kita akan sakit semua, rame-rame dan mati bersama-sama, secara rohani, secara mental, dan lain. Hari ini firman Tuhan mengajak kita, ayo. Sikap yang paling dibutuhkan adalah kelemah lembutan, kerendahan hati, untuk saling menyemangati. Ini yang penting. Orang Indonesia, orang Asia, kebanyakan kita ini jarang terbiasa untuk menghargai orang lain. Betul ya, saudara-saudara? Ada menghormati orang lain enggak? Ada menghormati orang tua? Oh iya, ada menghormati orang tua. Tapi menghargai orang tua adalah hal yang beda dengan menghormati. Betul ya? Betul ya? Atau malah jangan-jangan sekarang orang tua pun nggak dihormati, nggak dihargai juga ya? Iya. Nah saya banyak juga loh lihat anak tuh yang kalau sama ngomong sama orang tuanya bilang kuakui. Ayo siapa yang pernah dengar orang ngomong sama orang tuanya kuakui? Itu serah hormat, orang menghargai juga ya. Bagaimana cara kita menghargai orang lain? Yaitu dengan lebih mudah mengapresiasi. Di tengah-tengah komunitas yang banyak sakit ini, orang kalau diapresiasi, disemangati sedikit saja. Senang nggak ibadah saya? Bombong nggak hatinya? Bombong. Dan apresiasi, penyemangat ini yang menjadi modal kita untuk bangkit dari keterpurukan ini. Itu merupakan bagian dari kelemah lembutan yang Tuhan ingin kita miliki hari ini. Maka, ayo, mari kita siap menjadi murid yang mengikut teladan Tuhan, memberikan semangat kepada yang lebih lesu dan berkembang. Sebab dengan Dia kuat, saya pun menjadi semakin kuat, dan kita saling memperkuat. Sebenarnya saja di tengah-tengah situasi yang cukup serius. Slide yang terakhir dalam khotbah saya, yang video saya, lontar aja. Ya itu dia. Antoni itu adalah perlawanan kata.
Nanti Ibu akan menyebutkan kata, yang Ibu tunjuk harus menjawab lawan katanya, ya? Ya, Bu Guru. Ucup, luas? Sempit, Bu. Ya. Rima, masuk? Keluar. Oke, betul. Askal, tinggi? Rendah. Oke. Sekarang Fadli, naik? Turun. Oke. Ilham, berlari? Berhenti. Salah, Ham. Betul, Bu. Bukan, Ham. Iya, Bu. Jawaban kamu salah. Pertanyaan saya benar. Ini, Ham. Gitu, Bu. Kamu diam, Ham. Saya bicara, Bu. Jangan dijawab, Ham. Silakan ditanya, Bu. Sudah, Ham. Sudah. Belum, Bu. Belum. Ih, Ilham. Bu Guru. Ibu akan merasa Tuhan sebagai bagian dari pembelajaran dalam situasi yang baru. Ya, sungguh amat salut ya. Pak Dania mengajak beberapa orang-orang termasuk dari kaum muda, tapi yang khususnya hari ini tampil kebetulan yang senior ya. Mereka jangan salah, orang tua itu buta teknologi, mereka itu hebat sekali. Mungkin Pak Daniel bisa sedikit presentasikan, ceritakan apa yang Anda dan teman-teman berikan melalui tayangan yang sebentar lagi akan kita lihat ini. Ya, tentang apa ya? Nanti ya, setelah kita lihat aja ya. Oke, baik. Kita lihat orang-orang, para mereka, teman-teman kita yang nggak bisa hadir di gedung gereja ini, tapi mereka tetap akan melayani Anda dalam wujud yang berbeda. Silakan.
bapak itu harus rekaman masing-masing. Bisa jadi rekaman itu dilakukan sampai 4-5 kali. Setiap kali merekam kleru balik meneh. Ibu harus jadi untuk 2 menit itu upaya yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Wes apik rekam lali lampunya dirukke mati ya. Kembali lagi ya. Ibu harus coba untuk itu upaya kerja keras mereka. Kita beri aplaus untuk mereka. Adanya juga yang edit juga tentu sulit sekali ya. Ibu yang tersebut jadi hanya hal ini juga menginspirasi kita untuk selalu berinovasi. Termasuk saya juga berpikir nah, kalau saya suatu saat jatah tugas tapi waktu bisa juga bayangkan ya. Pertanyaan kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk sini. Mari kita berdoa siapa? Tuhan, hari ini kami berdoa untuk kondisi bangsa, juga dunia, khususnya bagi mereka yang sakit, tanggal 23 ini ada sebagian dari mereka yang harus masuk rumah sakit seperti Bu Viola, juga Bu Giri. Tuhan berkati juga Pak Stefanus Iswanto, Tuhan Stella Bu Nani, mereka yang harus menghadapi perawatan Tuhan berikan ketabahan dan kesembuhan. Kami juga mendoakan mereka yang menghadapi dan mengalami sakit pada COVID-19 ini. Tuhan berikan kepulihan dan kesembuhan bagi mereka, khususnya para medis, seperti dokter dan perawat, mereka yang berjaga di garda depan. Tuhan, sungguh kami mendoakan mereka sebagai pejuang-pejuang ini. Jagalah kesehatan mereka. Siapa lagi yang bisa memahami tubuh ini kalau bukan melalui mereka kami ini tertolong dan ada. Tuhan, di masa-masa yang penuh pergolakan ini, sertailah juga Presiden dan Wakil Presiden, para menteri. Ada banyak orang yang membutuhkan pertimbangan, masukan, informasi, dukungan, solusi, daripada sekadar untuk saling menjatuhkan. Tuhan, kami berdoa supaya Kau perkuat rakyat Indonesia, Kau perkuat pemerintah Indonesia untuk dapat mengambil langkah-langkah strategis menghadapi banyaknya pembaruan. Kami juga mendoakan untuk kondisi dunia. Biarlah Tuhan, masa pandemi ini dapat kami lampaui walaupun kami memperkirakan tidak bisa dalam waktu yang sekejap. Tuhan, kami doa untuk pekerjaan-pekerjaan kami. Mungkin sebagian dari kami juga merasakan perjuangan yang lebih berat. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, kami tidak akan merasa lelah. Sebab bagi kami yang lelah, Tuhan menopang kami semua. Tuhan topanglah juga oleh karena itu anak-anak kami. Biarlah pada masa liburan ini, anak-anak kami terus dapat mengasah pemikiran, mengasah keterampilannya, menjadi anak-anak yang tajam,
Era-era generasi-generasi ini menjadi generasi yang sekalipun harus belajar dari rumah, mereka tetap memiliki skill yang tidak kalah dengan generasi-generasi yang sebelumnya atau mungkin yang akan datang. Tuhan sertalah juga guru-guru yang sudah mempersiapkan bahan ajar untuk tahun ajaran baru. Sungguh guru-guru ini juga pasti akan banyak menghadapi tugas yang sangat bertumpuk dengan metode-metode sekolah online. Sertailah Tuhan agar guru-guru dapat menjadi teladan dan pendidik, bukan sekadar pengajar ilmu. Akhirnya Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami bersyukur dan kami akan pulang dengan penuh pengharapan bahwa kami akan mulai hidup baru, belajar baru, senantiasa dengan bimbingan Tuhan. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh kasih, guru yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kami akan penuh ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terbaik kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pengumpulan persembahan selama masa pandemi ini dilakukan bersamaan saat anggota jemaat meninggalkan ruang ibadah dengan cara memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan atau melalui transfer pada nomor rekening yang tertera pada kode QRIS. Setelah itu, Bapak Ibu jemaat dimohon untuk segera mencuci tangan. Marilah kita memuji Tuhan dari MKB 167 bait 1 dan 2. Terima kasih, ya Tuhan. Woo!
penyertaan-Mu kepada kami sempurna ya Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan dan kesetiaan-Mu. Pagi ini kami ingin bersyukur kepada-Mu Tuhan melalui persembahan yang akan kami persembahkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkenan menerima dan mengkuduskannya, sehingga boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, ajar kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan cinta-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, di era di mana kita harus selalu waspada, saya mohon bantuan Ibu Bapak Saudara sekalian ya. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan ide, input, masukan, pendapat yang positif untuk kebaikan kita bersama. Apapun yang Ibu Bapak yang hari ini Anda lihat, oh ini Pak, Mas Kito ini kurang gini nih Pak, ini kurang begitu Pak. Jangan sungkan-sungkan untuk berkontak ya. Supaya apa? Dengan kita memberikan usul pikiran yang terbaik untuk kepentingan bersama, kita masih bisa menjalani masa-masa ini. Tuhan memberkati kiranya Anda memberikan input bagi majelis jemaat melalui saya. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita dengan NKB 170, jalan hidup tak selalu, sebab pasti ada harapan di tengah-tengah situasi yang saat ini kita hadapi. dan arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau